Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa channel YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo dan juga para pemirsa program Cahaya Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita semua kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah melimpahkan segala nikmat kepada kita semua, berupa nikmat iman, berupa nikmat Islam, berupa nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat panjang umur, sehingga kita dipertemukan di bulan Ramadan di tahun 1440 Hijriah berkenaan dengan tahun 2023 Masehi. Yang kedua kalinya selawat serta salam semoga terlimpah, tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua sebagai umatnya senantiasa menantikan syafaat beliau nanti di yaumil akhir, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa program Cahaya Ramadan yang dimuliakan Allah, di dalam kehidupan kita setiap hari pasti Allah akan memberikan ujian, pasti Allah akan memberikan sebuah tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan berumah tangga, baik dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam kehidupan keseharian kita di kantor, baik di dalam kehidupan kita di dalam bekerja dimanapun kita berada. Tentunya kita semua tidak lepas dari kesulitan-kesulitan yang dihadirkan Allah untuk menguji kehambaan kita kepada Allah, untuk menguji derajat kita akan dinaikkan Allah dengan ujian tersebut. Akan tetapi sebagai seorang muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam menghadapi segala kesulitan-kesulitan yang telah diberikan Allah, kita tidak boleh merasa lemah dan kita tidak boleh menyerah dengan kesulitan tersebut. Kita yakin bahwa Allah memberikan kesulitan, pasti Allah akan juga memberikan kemudahan di belakangnya. Di dalam ayat Al-Quran Allah telah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Di dalam kalimat terakhir ayat ini Allah menyebutkan inna ma'al usri yusra. Di dalam setiap kesulitan Allah akan selalu menyertakan kemudahan. Kata ma'a di sini ada yang mengatakan dari segi harfiah ma'a berarti bersama. Tapi kalau dari segi tafsir, banyak ahli tafsir mengatakan ma'a di sini berarti adalah menyertakan. Inna ma'al usri yusra, Allah akan menyertakan kemudahan di dalam kesulitan-kesulitan yang diberikan. Para pemirsa channel YouTube Kantor Kementerian Agama yang dimuliakan Allah, tentunya di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam setiap hari kita berumah tangga, di dalam setiap hari kita hidup bermasyarakat, kesulitan-kesulitan itu harus kita siapkan dengan kiat dan cara agar kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada dengan mendekatkan kemudahan yang telah dijanjikan Allah SWT. Ketika kesulitan melanda di dalam diri kita, yang pertama kita lakukan adalah sabar. Karena dengan sabar ini orang akan berpikir jernih. Karena dengan sebuah kesabaran
orang akan bisa berpikir panjang untuk mencari solusi yang terbaik di dalam setiap kesulitan-kesulitan yang dihadirkan Allah sebagai penguji di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita tentunya harus tawakal, berserah diri kepada Allah. Allah memberikan kesulitan, tapi Allah juga berjanji di dalam kesulitan itu pasti disertakan sebuah kemudahan. Tidak ada orang yang akan dinaikkan derajatnya oleh Allah tapi tidak diuji. Tidak ada yang Allah menguji hamba-hambanya di luar kemampuannya. Dan di dalam kesulitan-kesulitan yang diberikan Allah kepada kita sebagai bentuk ujian, kita yakin dan tawakal di dalam hati kita bahwa kesulitan-kesulitan itu Allah akan selalu menyertakan kemudahan di dalamnya. Kiat yang ketiga, selalu introspeksi diri. Karena dengan introspeksi diri ini kita tahu betul kesulitan yang hadir pada diri kita, apakah murni kesalahan kita sendiri, apakah murni itu perbuatan kita sendiri sehingga Allah menurunkan kesulitan, ataukah murni bahwa Allah memberikan kesulitan itu sebagai bentuk ujian Allah untuk menangkitkan derajat kita yang lebih baik daripada yang kemarin. Kita contohkan para pemirsa sekalian, ketika ada orang yang diuji dengan kesulitan ekonomi misalnya, tentunya kita harus introspeksi diri. Kenapa Allah memberikan kesulitan ekonomi pada diri kita selama ini? Apakah harta benda yang kita miliki sudah bersih dari perihal-perihal haram? Apakah makanan, minuman yang masuk ke dalam jiwa raga kita itu sudah bersih dari barang-barang yang haram? Itu sebagai bentuk introspeksi untuk mendapatkan jalan terbaik di dalam kesulitan ekonomi yang terjadi. Dengan kita terlalu introspeksi diri, setiap kesulitan akan semakin cepat dan mudah untuk menemukan kemudahan yang dijanjikan Allah. Para pemirsa program Cahaya Ramadan, kiat selanjutnya adalah selalu berani mencari solusi di dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Tentunya di dalam mencari solusi ini Allah menciptakan beribu-ribu macam solusi. Allah menciptakan beribu-ribu jalan untuk mencari solusi terhadap kesulitan yang kita hadapi. Kita harus berpikir, kadang berpikir terbalik, bahwa 5 tambah 5, 10. Akan tetapi tidak hanya itu yang mengakibatkan angka 10. Kita harus berpikir panjang bahwa Allah menciptakan segala sesuatu bentuk untuk mencapai kemudahan di dalam kesulitan kita dengan beribu-ribu jalan di belakangnya. 5 tambah 5, 10. Bisa jadi berapa ditambah berapa hasilnya 10. Bisa jadi berapa kali berapa hasilnya 10. Bisa jadi berapa dikurangi berapa hasilnya 10. Ini menunjukkan bahwa Allah di dalam setiap kesulitan, dengan kita selalu mencari solusi, Allah menyiapkan beribu-ribu jalan untuk kemudahan di dalam kesulitan tersebut. Para pemirsa Cahaya Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di dalam kita mencari solusi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi supaya kita dekat dengan kemudahan yang dijanjikan Allah, suatu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu putus asa di dalam diri kita. Rasa putus asa yang selalu menghantui diri kita di dalam memecahkan solusi terhadap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Putus asa yang ada di dalam diri kita selalu menghantui dan lebih besar menguasai diri kita. Kita menurunkan derajat kesabaran kita, akan menurunkan derajat ketawakalan kita kepada Allah, akan menurunkan rasa introspeksi terhadap kesalahan-kesalahan kita, baik kesalahan kita terhadap sama manusia dan juga kesalahan kita kepada Allah SWT. Maka di dalam mencari solusi yang terbaik terhadap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, jauhkan rasa putus asa di dalam diri kita. Yang terakhir, para pemirsa yang kami cintai, senantiasa di dalam mencari solusi terhadap kesulitan yang kita hadapi, mendekatkan, selain kita berusaha, selain kita sabar, selain kita tawakal, mendekatkan diri dengan Allah,
dengan berdoa kepada Allah, supaya di dalam kehidupan kita tidak terlepas kita menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah, menggunakan otak pikiran kita untuk mencari solusi jalan terbaik terhadap kesulitan sebagai bentuk ujian daripada Allah, untuk meningkatkan derajat ketakwaan kita, meningkatkan derajat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bulan Ramadan ini kita bisa menikmati bulan Ramadan, bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh rasa sabar, penuh rasa tawakal, penuh rasa introspeksi diri, selalu mencari solusi terhadap kesulitan-kesulitan yang ada pada diri kita, dan menjauhkan diri kita dari rasa putus asa terhadap setiap masalah yang terjadi pada diri kita. Dan jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah, supaya apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan di bulan Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua sebagai hamba Allah diberikan derajat yang luhur, derajat yang lebih baik daripada derajat-derajat kita di tahun-tahun sebelumnya, menemui bulan Ramadan ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketakwaan yang lebih daripada Ramadan tahun-tahun kemarin, sehingga Allah akan melabeli kita semua menjadi hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita patut dibanggakan oleh Nabiullah Muhammad SAW sebagai umatnya yang selalu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada pedang lukain tubuh, masih ada harapan untunglah sembuh. Tapi kalau lidah lukain hati, kemana obat hendak dicari, kecuali maaf dari pemirsa sekalian. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.